Nggak kerasa ya Vivanian, sudah 1 bulan kita berpuasa. Dan kini tiba saat kita merayakan hari kemenangan alias Lebaran. Ngomongin soal Lebaran, pada penasaran nggak sih gimana suasana Lebaran pada zaman kolonial? Secara, waktu itu Indonesia belum semerdeka sekarang. Suasana Lebaran tempo dulu ini dicatat oleh Snoek Hurgronds dalam nasihat-nasihat Snoek Hurgronds semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1889 hingga 1939. Ternyata, Lebaran pada zaman kolonial tidak banyak berbeda dari apa yang terjadi sekarang. Snoek mengungkap kebiasaan pribumi saat Idul Fitri. Sama seperti sekarang, masyarakat Indonesia tempo dulu juga menyediakan hidangan-hidangan khusus, saling bertandang ke rumah kerabat, dan membeli pakaian baru untuk digunakan di Idul Fitri. Ini sudah dilakukan sebelum tahun 1904 loh. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri di zaman penjajahan Belanda tidak dilarang dan bahkan diizinkan di tempat terbuka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah kolonial pun diketahui malah menjaga dengan ketat sholat Id dan perayaan Lebaran. Mereka sangat paham perasaan bahagia yang tengah ada di dalam masyarakat. Bahkan ada pejabat Belanda yang ikut-ikut merayakannya. Mereka membuka diri untuk menerima kunjungan tamu selama Lebaran di rumahnya. Saat memasuki tanggal 1 Syawal, suasana mendadak berubah. Orang-orang berpenampilan khusus dan berkumpul di tanah-tanah yang lapang. Mereka menggelar sholat Id sebagai momen kemenangan setelah berpuasa sebulan lamanya melawan hawa nafsu. Momen Idul Fitri dirayakan begitu meriah. Pesta ada di mana-mana. Bahkan, saking luasnya perayaan Idul Fitri, beberapa pejabat Hindia Belanda sampai agak risih dan menilai perayaan-perayaan tersebut sebagai sebuah langkah pemborosan. Sama seperti sekarang, orang-orang zaman kolonial juga memakai baju baru dan saling bertandang ke kerabat ataupun tetangga untuk bermaaf-maafan. Kebiasaan saling berkunjung dan memakai baju baru itu menurut Snoek mirip dengan perayaan Tahun Baru di Eropa. Sampai-sampai perayaan Lebaran ini seringkali keliru disebut Tahun Baru Pribumi oleh kalangan bangsa Eropa. Wah, ternyata beberapa tradisi Lebaran saat ini sudah ada dari zaman kolonial Belanda ya. Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi Lebaran jadi banyak macamnya. So, tradisi Lebaran apa nih yang Vivanians nantikan? Untuk update informasi terkini Lebaran 2022, bisa kunjungi viva.co.id. Selamat Lebaran Vivanians, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.